Wush, wush, wush. Hati-hati kelilipan ya. Ini adalah proses pemisahan serat sabut kelapa. Yap, bagian terluar dari buah kelapa berupa serat-serat kayak gini masih bisa dimanfaatkan. Di Simpang Sri Bawono, Lampung Timur, limbah kelapa ini diproses untuk diekspor ke negara-negara Asia seperti Tiongkok dan Taiwan. Kulit kelapa yang diproses berwarna coklat tua kayak gini nih. Serat kelapa yang dihasilkan dikenal dengan nama cocoa fiber. Cocoa fiber yang sudah kering setelah dijemur selama 3 hari, siap untuk dikemas nih. Supaya lebih mudah dikirim, cocoa fibernya harus dipres dulu sampai benar-benar padat. Bentuknya jadi kotak-kotak kayak gini nih. Serat kelapa merupakan bahan alami yang memiliki pori-pori. Makanya cocok dijadikan bahan isian mebel atau furniture yang bisa digunakan dalam jangka waktu lama. Soalnya bahan berpori nggak bikin kulit gampang iritasi. Selain itu, furniture yang menggunakan cocoa fiber, sirkulasi udaranya lebih bagus. Jadi, gak gampang panas deh. Sabut kelapa juga bisa loh diolah jadi popok untuk menggantikan popok sekali pakai berbahan poliakriliat yang menambah resiko iritasi kulit atau ruam pada kulit bayi. Popok sabut kelapa karya kakak mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya ini bisa mengurangi resiko ruam pada kulit bayi. Sabut kelapa yang dipakai harus yang sudah kering dan berwarna kecoklatan seperti ini. Sabut ini mengandung serbuk untuk bahan isian popok sekali pakai. Kandungan serbuknya adalah selulosa dengan kemampuan daya serap yang tinggi terhadap zat cair. Kita uji dulu nih kecepatan waktu serap cairan antara popok biasa dengan popok sabut kelapa. Tuang masing-masing popok dengan cairan 100 ml. Wah, tuh lihat, dalam waktu 30 detik cairan pada popok sabut kelapa sudah kering di bagian permukaannya. Sedangkan pada popok biasa masih terlihat rembesan cairan. Sebagai tanaman yang dijuluki pohon kehidupan, kelapa memang punya banyak manfaat. Semua bagian buahnya bisa dimanfaatkan. Dan semuanya punya bahas di episode hari ini ya. Yuk kita kemon. Si Unyil, yuk kita kemon. Ubin yang menghiasi dinding ini murni terbuat dari batok kelapa loh. Wah, keren ya. Untuk membuat ubin, batok kelapa utuh bakal dipotong menjadi chip berukuran 3x3 cm. Pastikan chipnya utuh, tidak pecah atau retak ya. Rekatkan chip menggunakan lem kayu. Lem ini dipilih karena daya rekatnya yang sangat kuat. Karena dibuat dari bahan alam, setiap panel ubin ini motifnya nggak ada yang sama persis. Tampilannya bakal berbeda-beda sesuai tekstur dan serat batok kelapanya. Unik banget ya. Panel ubin yang sudah direkatkan diangin-anginkan dulu, baru deh dijemur selama 1 hari supaya lemnya benar-benar kering. Selain untuk dinding dan furniture, panel ubin juga bisa digunakan pada wadah baki, figura cermin, bahkan untuk helm. Nih kalau nggak percaya, helm batok kelapa. Kelapa dibentuk menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian permukaan batok dihaluskan supaya rata dan menghilangkan sisa-sisa sabut kelapa. Setelah itu giliran permukaan helmnya nih yang dihaluskan supaya potongan tempurung kelapa bisa menempel dengan baik. Pilih helm yang memenuhi standar nasional Indonesia alias SNI ya, supaya lebih aman di jalan. Nah, sekarang sudah hampir jadi helm tempurung kelapanya. Wah, keren kan? Cocok banget deh buat yang suka sama gaya retro. Unyil masih punya satu inovasi keren lagi dari kakak-kakak mahasiswa di Malang. Namanya Qual Apa, alias Coconut Qual Air Purifier Agent, atau alat pembersih udara yang memanfaatkan arang tempurung kelapa. Nih, arang tempurung kelapanya. Tempurung kelapa ini mengkilat karena memang dibakar dengan teknik khusus teman-teman. Siapkan dulu batok kelapanya, lalu bakar deh. Setelah api mulai mengecil, tutup dengan daun pisang untuk menahan hawa panas pembakaran tetap stabil. Daun pisang dipakai karena termasuk daun yang tahan panas. Tinggal menunggu tempurung kelapa terbakar hingga menjadi arang yang terlihat mengkilat deh.
Proses yang sedang berlangsung ini akan mengaktifkan karbon yang terkandung di dalam arang, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menyaring udara kotor. Setelah disaring, arang aktif dari tempurung kelapa akan dimasukkan ke dalam kantung tipis yang tembus udara. Nantinya kantung ini dimasukkan ke dalam kemasan kotak kayu. Orang Indonesia nggak bisa dipisahkan dari yang gurih-gurih. Nah, makanya konsumsi santan di Indonesia tergolong tinggi. Santan terbuat dari buah kelapa yang sudah tua. Dengan sentuhan teknologi, air santan yang mudah basi ini jadi lebih tahan lama dalam bentuk kemasan. Dalam sehari ada lebih dari 1 ton kelapa yang diolah di sini. Semua harus dibersihkan termasuk kulit arinya. Pokoknya harus dipastikan daging kelapa yang mau dibuat santan benar-benar putih bersih. Gak boleh ada kotoran sedikit pun. Kalau sudah, tinggal diparut deh. Di dalam tabung-tabung ini, daging kelapa diparut sekaligus langsung diperas sampai jadi santan. Santan gak cuma berbentuk cair saja loh. Ada juga nih yang dibuat serbuk. Nah loh, jangan sampai ketukar sama susu bubuk ya. Ada beberapa cara untuk mengubah cairan santan menjadi serbuk. Salah satunya dengan teknik spray dryer, yaitu memanfaatkan panas dan tekanan tinggi untuk memisahkan partikel airnya. Kalau santan cair biasa bisa tahan selama 3 bulan, santan bubuk bikinan ini bisa tahan sampai 1 tahun loh. Nata de coco yang teksturnya kenyal-kenyal ternyata terbuat dari santan juga loh. Nata de coco berupa lembaran. Harus dicek dulu nih di atas cahaya lampu supaya terlihat apakah masih ada kotoran atau tidak. Nata de coco lembaran selanjutnya dipotong kecil-kecil secara otomatis. Belum bisa dikonsumsi ya. Nata de coco harus direbus dulu sebanyak 2 kali. Lalu masak lagi deh dengan campuran gula dan sirup. Kalau sudah dikemas gini, seger banget nih dijadikan minuman untuk menemani makan siang. Segar. Air kelapa mengandung elektrolit sehingga dapat menghidrasi tubuh dengan baik. Dikenal sebagai isotonik alami, cocok banget deh dikonsumsi setelah olahraga. Kandungan karbohidratnya rendah serta mengandung gula alami. Juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nggak ketinggalan, ada kandungan kalium yang membantu merelaksasi otot setelah olahraga agar nggak mudah cedera. Mantap kan? Nah, biar makin asik, kita bisa loh menambahkan bahan alami lainnya. Seperti minuman isotonik homemade satu ini yang memadukan air kelapa dengan aneka buah. Mulai dari buah naga, dipilih karena mengandung prebiotik yang mampu meningkatkan keseimbangan bakteri baik pada sistem pencernaan. Lalu ada buah jeruk yang kaya vitamin C. By the way, meski air kelapa punya beragam manfaat, bukan berarti bisa dikonsumsi berlebihan ya. Baiknya konsumsi air kelapa tidak lebih dari 2 gelas per hari untuk mencegah kelebihan kadar natrium dan kalium pada tubuh. Ini dia pohon mangga berbuah kelapa, hasil karya profesor. Wah, terus kelapanya rasa apa nih, Prof? Ya, pasti rasa mangga lah, Den. Gimana sih? Nah, kalau penasaran, silakan coba saja buah kelapanya. Tenang, udah siapin tangganya. Profesor sama Den Unyil diam-diam aja di sini, ya. Biar Pak Oga yang naik. Wah, cepat buka buah kelapanya, Pak. Unyil jadi penasaran nih. Sabar, Keles. Dikata tinggal garot. Karena Pak Oga yang ambil, jadi silakan coba duluan buahnya. Buah. Rasanya kok kayak air cucian beras sih, Prof. Ya, karena profesor nyiram pohonnya pakai air cucian beras, Pak Oga. Wow. Karena mudah didapat, kelapa sering dijadikan sebagai bahan makanan tradisional. Jangan kemana-mana ya. Yuk, kita kemon. Ini nih, kudapan yang sering dijadikan oleh-oleh dari kota Semarang. Wingko. Wingko terbuat dari parutan kelapa yang dicampur dengan gula.
Gurihnya rasa kelapa berpadu dengan manisnya gula. Untuk merekatkan adonan kelapa, tambahkan tepung ketan. Tempat produksi yang terletak di Jalan Pandanaran, Kota Semarang ini setiap hari bisa menghabiskan 300 sampai 400 kg kelapa loh. Selain original, Wingko juga dibuat beberapa varian rasa. Salah satunya varian coklat dengan menambahkan Coco Chips kayak gini nih. Oke deh, waktunya Wingko dicetak. Dicetaknya di atas nampan yang sudah dialasi daun pisang. Selain gak bikin adonan lengket keloyang, daun pisang juga bikin aroma Wingko makin sedap. Wow. Oh iya, teman-teman tahu nggak? Meski terkenal sebagai oleh-oleh Semarang, Wingko tuh aslinya malah dari Jawa Timur loh. Tepatnya dari Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Makanya meski sudah menjadi ciri khas Semarang, namanya tetap Wingko Babat. Wingko dimasak dengan cara di oven. Bedanya dengan oven biasa, untuk memasak Wingko ini apinya berasal dari atas. Jadi bagian atas Wingko duluan yang bakal matang. Supaya nggak gosong, Wingko harus diawasi terus nih. Kalau bagian atas sudah matang, Wingko dikeluarkan dari oven. Terus dibalik deh. Masukkan lagi ke dalam oven supaya matangnya merata. Wah, tuh lihat Wingko yang sudah matang. Banyak banget ya. Sebelum dikemas, Wingko harus diangin-anginkan dulu nih supaya nggak cepat basi. Nah, sahabat Unyil, si Wingko ini sebenarnya pas banget untuk ngemil sore-sore atau siang-siang pakai teh hangat. Cuma kali ini kita mau kasih inspirasi supaya Wingkonya ini bisa diolah jadi makanan lain. Kita mau bikin jadi apa, Mbak, Wingkonya? Jadi pizza manis. Jadi pizza manis. Jadi nanti si Wingkonya akan jadi topping pizza gitu ya? Oke, langsung kita bikin. Saya ngemil aja. Boleh? Karena pizza yang mau dibuat adalah pizza ala Italia, jadi kita pakai adonan tipis kayak gini ya. Supaya nanti hasilnya agak-agak renyah gitu deh. Adonan pizzanya dioles saus coklat dulu nih sampai merata. Tinggal dikasih topping. Yang pasti sih pizzanya kita kasih topping irisan Wingko. Untuk buah-buahan bisa diganti sesuai selera kok. Yang penting ada tambahan buah bercita rasa asam dan manis biar makin yummy. Jangan lupa ya, parutan keju mozzarella untuk menambah cita rasa gurih. Oke deh, pizzanya sudah siap di oven nih. Tuh, keju mozzarellanya langsung meleleh dalam oven. Sip, tinggal dipotong-potong pizzanya. Siap disajikan deh. Udah jadi nih ya, chefnya. Pizza manis dengan topping Wingko Babat. Jadi ini lengkap ya, ada karbohidratnya, terus ada juga vitamin dari buah-buahannya. Tinggal kita icipin aja, oke? Makasih, Chef. Pizza Wingko bisa menjadi alternatif untuk kudapan sambil bermain atau belajar. Porsinya nggak bikin terlalu kenyang, tapi bisa kasih energi untuk beraktivitas. Ini bukan takoyaki ya? Ini tuh Wingko juga kok. Cuma bentuknya dibuat jadi bola-bola gitu deh. Wingko berbentuk bola berukuran mini ini dibuat supaya Wingko juga digemari oleh anak-anak muda. Gak cuma soal warna, rasa Wingko kekinian pun bervariasi. Selain rasa original, ada rasa coklat, pandan, dan nangka. Tapi pembuatan Wingko dengan cara ini memakan waktu cukup lama loh. 1 kali proses memasak bisa memakan waktu selama 1,5 jam. Kemasan Wingko seperti ini bisa dijumpai di toko oleh-oleh Lamongan. Tapi ingat ya, Wingko cuma tahan selama 3 hari. Jadi nggak boleh disimpan terlalu lama. Kenalin dulu yuk sama Wingko Roll alias Wingko Gulung. Sekilas sih memang nggak kelihatan seperti Wingko ya. Soalnya Wingko Roll ini memang perpaduan antara Wingko dengan sponge cake. Sama seperti Wingko tradisional, Wingko versi kekinian juga menggunakan kelapa parut sebagai bahan utamanya. Bedanya, Wingko ini pakai bahan kelapa kering yang lebih tahan lama daripada kelapa parutan basah. Kelapa kering yang sudah direbus, dihilangkan dulu kandungan airnya dengan cara diperas.
Parutan kelapa nantinya akan dicampur dengan bahan lain sesuai resep wingko tradisional. Wingko gulung yang akan dibuat nanti menggunakan sponge cake juga sebagai pembungkus. Sponge cake yang sudah ditambahkan rasa dan potongan wingko tinggal kita gulung deh. Hati-hati ya gulungnya. Kalau keburu-buru, ntar sponge cake-nya bisa sobek. Setelah gulungan sponge cake dan wingko dingin, baru deh bisa dikasih topping. Untuk rasa coklat, siram dulu ya dengan coklat cair di sepanjang gulungan kue. Sambil menunggu coklat mengeras, berikan juga green tea cair untuk gulungan lainnya. Tinggal tambahkan topping seperti cornflakes dan gula bubuk untuk rasa green tea, serta arsiran coklat putih untuk rasa coklat. Selain rasa coklat dan green tea cornflakes, ada juga nih varian lainnya, yaitu rasa keju, kacang, dan hazelnut crispy. Pak Oga, semangat banget belah kelapanya. Semangat apanya, Den? Capek tahu. Memang buat apaan sih, Pak, kelapanya? Ya, buat diminum lah, Den. Gak tahu apa. Kalau air kelapa tuh bagus buat kesehatan karena mengandung elektronik. Elektrolit kali, Pak Oga. Ya, sama aja, Den. Wah, Pak Oga mau dagang es kelapa ya? Bukan, Neng. Buat diminum sendiri. Habisnya Pak Oga sering lelah sih. Kalau kata orang sih kekurangan elektronik. Elektrolit, Pak. Lagi pula, kandungan elektrolit gak cuma bisa didapat dari air kelapa aja kok. Banyak juga bahan-bahan alami lainnya yang mengandung elektrolit. Seperti timun, kandungan airnya yang cukup banyak bermanfaat sebagai elektrolit karena mengandung 80 gram kalium yang baik untuk menurunkan darah. Ada juga lemon yang kandungan potasium dan kalsiumnya cukup tinggi. Gak ketinggalan, jahe juga mampu mengembalikan kandungan elektrolit dalam tubuh. Tuh kan, ada bahan-bahan yang lebih mudah digunakan, Pak. Ya, Neng Arsa nggak bilang dari tadi. Gak apa-apa, Pak. Nanti Arsa kirimin yang sudah siap minum. Yang penting Pak Oga, jangan lupa bahagia. Yuk, kita kemon. Daging buah kelapa biasanya lebih banyak diolah jadi santan daripada dimakan langsung. Apalagi ada mitos yang menyebutkan kalau makan daging buah kelapa bisa memicu cacing kremi. Wah, nggak bener tuh. Daging buah kelapa justru punya kandungan serat yang tinggi sehingga mampu memecah lemak dan menyehatkan sistem pencernaan loh. Biar praktis dan enak, nih Unyil punya snack sehat yang terbuat dari daging buah kelapa. Keripik kelapa dengan tambahan aneka perasa alami ini cocok jadi camilan sehat. Daging buah kelapa yang digunakan untuk membuat keripik tidak boleh terlalu muda atau tua ya. Soalnya kalau terlalu muda dagingnya masih lembek. Sementara kalau sudah tua dagingnya keras. Jadi kita pilih yang sedang-sedang saja. Selain lebih mudah diolah menjadi keripik, kandungan seratnya juga lebih mudah dicerna. Selain rasa pandan, ada rasa kopi karamel juga yang menjadi rasa favorit. Bahan yang digunakan hampir sama sih, hanya daun pandan saja yang diganti dengan bubuk kopi. Aromanya sedap banget. Dengan dipanggang, kandungan gizi pada daging kelapa nggak akan hilang. Dan karena nggak menggunakan minyak sama sekali, keripik kelapa nggak mengandung kolesterol. Pas banget kan buat yang lagi diet. Karena nggak pakai pengawet, proses panggang harus benar-benar pas nih matangnya. Soalnya proses panggang sekaligus menjadi cara untuk mengawetkan si daging kelapa supaya tahan lebih lama. Berbagai olahan kelapa yang Unyil bahas hari ini sukses bikin ngiler kan? Oke deh, sekian dulu ya episode si Unyil hari ini. Tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.